Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum mulai acara tutorial pada sore hari ini, mari kita awali acara dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, doa bisa dicukupkan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir di Euro hari ini, dan aku terima kasih juga ke Iqbal selaku tutor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar matkul fisika satu. Teman-teman, aku juga ingetin buat nggak lupa isi presensi yang udah dikirim di kolom komentar ya. Mungkin selanjutnya bisa aku serahkan ke Iqbal selaku tutor. Halo, halo, aku mulai aja ya. Iya, Bal, mulai. Tolong jadiin host, bisa share screen sih? Oh, jadiin host dulu, aku nggak bisa share screen. Bentar-bentar. Oh iya, Rek, ajakin temenmu, Rek. Kalian masih ada kelas, tak? Kok sepi? Udah bisa kan, Bal? Eh, nggak bisa. Iya. Eh, ini nggak bisa. Ya, kalian bisa lihat layarku nggak? Bisa, Mas. Oke, oke, siap. Aku mau bahas soal yang diberikan temenmu ya, anak 23 juga. Ini dari dosennya. Katanya ini soal quiz. Dan aku mau nyoba eh, bahas soal ini satu persatu. Oke, mulai. Oh ya, Rek, perkenalin ya, aku Ahmad Iqbal Akbari dari angkatan E62 ya. Jadi aku di sini mau jelasin materi fisika satu. Buat kalian kalau mau ngisi feedback, nama aku yang jadi host ini. Ya, bisa di zoom out. Yang nomor satu, dua partikel berosilasi menurut gerak harmonis sederhana sepanjang potongan garis yang sama sepanjang A. Nih, jadi ada dua partikel, ini garisnya, terus partikel sini. Jadi panjangnya ini L, maaf, panjangnya ini A. Tetapi berbeda fase 30 derajat. Jadi kalau gerak harmonis itu bisa dinyatakan sebagai bentuk sinus atau kosinus ya. Jadi kita bisa memberi label pada ini, misalnya begini, apa, A kecil, B kecil. Misal, A kecil itu yang tepat dan B itu yang memiliki beta fase ya. Jadi aku kasih ini kan berapa ya? Saya kalau omega B ini yang 1,5. Berarti ini 1,5 2 kali P T. Terus yang B itu A kali sin 2 kali T 1,5. Karena beda fase 30 derajat, berarti kita kurangi P per 6 ya. Kan satu pi radian itu 180 derajat, 180 bagi 6 itu 30. Buat lihat dulu, kalau mau buktiin kita bisa pakai graf ya. Ya, aku pakai aplikasi Desmos saja.
1,5 kan? Karena mulainya di sini, nah mulainya di 0 ini, terus balik lagi di 1,5 sini. Kalau mau ngasih beta fase atau delay, kita bisa kurangi aja. X baru kayak gini. Jadi dia yang biru ini yang beta fase ya. Maaf Mas, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Iya, Masih jelas. Cek, 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 cek. Jelas lah. pelan tapi kayak getar gitu Mas. Oh iya. Gimana ya? Aku kerasin aja ya suaraku ya. Jelas gak sekarang? Belum. Oke. Aku masuk Zoom-ku aja ya. Aku masuk lihat HP-ku nanti. Sebentar. Halo, 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 feedback. Halo, suaraku kedengeran nggak, Rek? Ya, udah jelas Mas. Oke, Mas, pakai HP-ku ini. Oke, aku lanjutin ya. Jadi yang biru itu yang beta fasa. Yang merah itu yang aslinya. Di sini tanya, berapa jarak pisahnya nyatakan dengan A 0,5 detik setelah partikel yang kehilangan fasa meninggalkan salah satu ujung lintasan. Berarti ujung lintasan itu kan puncaknya kan. Kan, aneh. Ini kan ada A kan. Puncaknya kan di sini kan. Di sini atau yang di sini. Berarti ini kan kalau dibentuk sinus terhadap waktu kan bentuknya gini kan. Berarti pas puncaknya itu pas grafnya kayak gini. Ini puncaknya. Jadi kalau kita lihat di graf ini, puncaknya yang biru itu yang ini. Gimana nyarinya? Kan graf sinus kan gini kan. Nah ini kita tahu ini 1,5. Berarti kalau kita belah ini kan jadi dua kan. Lihat dulu. 1,5. Berarti yang di sini, ini di sini, misal ini 0 kan 1,5. Berarti yang di sini itu 1,5 bagi 4. Coba ini. Yang merah 0,375. Terus kita tinggal nyari ini berapa di sini nih. Iya ya. Ini kita gini aja sih. Sin 2pi pangkat T 1,5 min P,6 sama dengan 0. T-nya berapa? Maaf, kok 0. Sama dengan A. T-nya berapa? Berarti yang ini tuh harus sama dengan, kan puncaknya itu sih. Di sini kan itu hmm, pi per 4. Ya. Jadi ini pi per 2. Berarti yang ini harus sama dengan pi per 2. 2 pi T 1,5 min pi 6 harus sama dengan pi setengah 2. Karena kenapa? Kalau kita masukkan di sini, sin pi per 2 kan 1. Ya udah, nyari ini T-nya berapa dulu. Berapa ya?
Saya nebak males juga sih. Pi per 2 tambah pi per 6 sama dengan 2 pi T min 1,5. Buang pi-nya berarti setengah. 6, 2 pi 2T sama dengan 1,5. Ini kalikan 2 kalikan 2. 4 pi T per 3. Wih, hilang. Ini 4 per 3 T setengah tambah seperenam. Apa ya setengah seperenam? 6 tambah 3 per 1. 4, 6. T sepertiga. Berarti T-nya yang di sini 0,5 kan? Kan 4 kali 0,5, 3 kan sama dengan 4 per 6. Nah, kita lihat di sini. Yang biru kan puncaknya di 0,5. Oke, berarti dapat. Berarti, bentar. Oke. Kan itu. Ya, yang kehilangan fasa kan itu. Berada, nah, ya, oke. Nah, mau bilang. Nah, weh. Nah, yang kehilangan fasa kan yang B kan. Dan B berada di puncak. Di puncak saat itu. T sama dengan 0,5. Berarti 0,5 setelah detik itu, berarti T-nya sangat sama dengan 1. Dan kita tanya berapa jarak pisahnya antara A dengan B kan. Ini gini aja. Untuk 1A itu, ya buang dulu ya. Mana ya? Ini paint bucket ya. Oke, ulangi lagi ya. Kan graf sinus. Ini yang telat. Dan yang telat pada panjang pada berada pada puncak saat T sama dengan 0,5. Berarti 0,5-nya kan satu di sini kan. T sama dengan 1. Jadi kita lihat dulu. Yang A kan gini. Kan gini kan. A sin 2 1,5 pi T. Dan yang B sin 2 pi T 1,5 min pi per 6. Oke. Berarti beda mereka saat T A min B. Satu itu gini. Ya, aku kasih fungsi aja. AT BT. A1 min B1. Halo, Mas. Hmm. Oke, kita masukkan aja ya. A sin 2 pi kali 1,5 dikurangi B 2 pi 1,5 min pi per 6. Tapi ya males gini sih, gitu. Pakai kalkulator aja. Kalian kan boleh pakai kalkulator sih saat EAS nanti. Boleh, Mas. Oh ya, Rek, kalau apa? Boleh kan? Oh ya, oke. Boleh. Jadi kalau kalian menggunakan kalkulator, perhatiin satuan yang digunakan ya. Karena kalkulator kalau di sini kan biasanya ada yang derajat sama radian. Kalau yang kalian maksud adalah derajat, tapi yang dimaksud kalkulator itu radian, nanti hasilnya itu beda. Jadi kalian itu harus men-setting kalkulator sedemikian menggunakan yang
menggunakan satuan yang kalian gunain. Contohnya di sini kan ada radian sama degree, tapi sekarang aku masih radian. Jadi aku kalau mau pakai derajat tekan aja di sini. Tapi ini berbeda untuk tiap kalkulator. Kan misal A-nya A1 sin 2pi 1,5 itu segini. Ini kayaknya min per akar 3 per 6. Ini ya bedanya ya. Ini berapa ini? Ini kan 3/2 kan. Kalau ini berapa ini? Yang B di titik 1. 0,5. Ini, maaf. Ini bisa disederhanakan jadi gini. Nah, ini jawabannya. Maaf, aku kaliin A ya. Kan mintanya dalam bentuk A. Nyatakan dengan A. Berarti jawabannya ini. Wih, hilang. Oh, ini. Ya, aku masukin aja di sini. Nah, ini penyelesaiannya. Ini geser. Oh, nggak bisa digeser. Sebentar atas saja. Ini untuk A ya. Perhitungannya gini. Ya, tanya B apa? Pada saat ini, apakah mereka bergerak searah, saling mendekati, atau saling menjauhi? Jadi, kalau kalian punya kalkulator yang bisa ngegraf atau buat graf, biasanya mahal ya, 3 jutaan ya. Tapi kalau kalian mau curang, lihat pakai HP ya ini juga. Kan kita bisa lihat, kalau di T sama dengan 1 bagaimana. Kita masukkan aja, X sama dengan 1. Ibaratnya di sini X itu T. Kan biru sama merah kan arahnya sama masing-masing turun ke bawah. Berarti kalau pakai inspeksi, nggak pakai ngitung, kita bisa langsung jawab aja. Mereka saling, mereka bergerak searah, tapi ya kalian di dimarahin dosen lah ini nggak pakai penjelasan. Jadi kalau mau secara matematis kita bisa menurunkannya, menurunkan fungsi A dan B. Mengapa? Karena fungsi menurunkan suatu fungsi itu menunjukkan arah mereka kan. Kalau turunannya positif berarti dia naik. Kalau turunannya negatif berarti dia turun. Kalau turunannya nol berarti dia berada pada titik optimumnya. Atau di sini ya puncaknya ini ya. Oke, pembuat baru. Biarin. Brush. Oke, di AT kan gini. Sin 2px per 1,5. Maaf, T. Yes. T sama dengan. Sebetulnya kalian bisa gunain sinus atau kosinus, hasilnya sama aja kok. Karena mereka cuma gelombangnya sama, cuma sinus itu 90 derajat telat dari kosinus. Jadi aku pakai sinus aja. Terlanjur. I per 6. Ya ini. Sekarang ditanyain, mereka saling apa, menjauhin atau enggak? Kita turunkan aja. Jadi kalau aku yakin kalian sudah ngambil kalkulus sih, tapi kalau ada fungsi sinus kayak gini, sin omega theta, terus kalian turunkan terhadap, maaf, turunkan terhadap T itu, W-nya keluar, terus jadi cos omega theta. Kalau mau ngafalin cepat itu gini, sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan negatif sin diturunkan jadi cos, negatif cos diturunkan jadi SE, balik lagi. Ya udah, ini ulangin terus saja. Ini apakan begini. Ya, aku buangkan lagi nih ya. Di alfa
turunkan itu gini. Kan, ah, ini jelek ini. Terus, berarti yang tadi kan, ini kan omeganya kan, 2pi per 1,5. Ya udah, aku masukkan ke rumusku yang tadi, cara nurunkan sinus kosinus. Berarti ini A dikali 2pi per 1,5 kaliin cosnya kan. Ini namanya aturan rantai. Oke. Kita juga bisa ngelakuin hal sama dengan B, nanti hasilnya gini. Tapi berarti ini, gimana kalau ada beda fasanya? Kan aturan rantai kan gini sih. F, G, X, kalau diturunkan, itu sama dengan turunan GX kali turunan F masukin GX. Jadi kita sama aja. Ini kan sudah tetap. Tapi kita harus ngaliin ini dengan turunannya ini. Turunannya sin ini. Tapi kan kalau kita nurunin yang di dalam ini kan ibaratnya GX-nya kan. Yang kita nurunkan terhadap T. Yang dikalikan sama T kan ini aja. Tapi ini nggak dikalikan T. Berarti ini anggapannya konstanta. Jadi kita sama aja tuh, nurunkannya gak usah dimasukin. Berarti dia sama aja dengan ini. Oke. Iya ya. Hmm. Jadi gak ada unsur delay-nya kalau diturunkan. Nah, oh enggak. Delay-nya masih masuk. Kan G-nya gak berubah sih. Bentar. Wih, ini biarin. Jadi per 6. Nah, ini yang benar. Turunannya. Nanti kita tinggal bandingin. Kalau A, turunan A itu positif, sama turunan B-nya positif juga, berarti mereka di juara yang sama. Kalau beda, berarti mereka berbeda kan. Dan ini bergerak bergerak searah, saling mendekati atau menjauhi. Kalau, oh iya ya, ini agak susah ini ya. Misalkan, kalau alfanya naik sama betanya naik, berarti kan mereka bergerak searah. Kalau alfanya turun, mereka masih bergerak berarah. Kalau alfanya naik, tapi betanya turun, kita masih belum tahu ini mereka saling mendekati atau saling menjauhi. Kita hanya bisa mengetahui kalau misalnya pada saat waktu itu, alfa itu lebih tinggi, misalnya A, T, terus B, waktu sembarang nih, T lebih besar dari B, T, berarti kan alfanya lebih tinggi. Tapi alfa naik juga. Berarti mereka saling menjauhi kan. Gini, misalnya alfa di sini, beta di sini. Kan alfa kan lebih tinggi kan. Tapi dia naik, tapi beta itu menurun. Jadi kan mereka saling menjauhi. Sebaliknya, kalau alfa di sini, beta di sini, tapi alfa naik, beta turun. Berarti mereka kan saling mendekati. Tinggal kita masukkan aja sih. Nih, nah, aku hapus aja. Kayak segini, kayak segini ya. Balik kayak sini. Oke. Jadi kalau di Desmos itu seru ya. Kita bisa nurunin fungsi langsung. Jadi tinggal gini. Ini dapat turunannya. Tas. Nah ini turunannya besar sekali. Coba kita lihat kalau turunannya itu benar nggak sama yang aku buat ini. Kita masukin aja.
Nah, kalau A turunan aku buat A1 gini ya. Misal ini A1 itu turunan dari AT. Ini kali 2pi 1,5 cos 2px kali 1,5. Nah, kan grafnya sama kan sama yang ini. Tuh kan? Mirip. Yang biru ini mirip sama yang merah besar ini. Berarti rumus yang aku turunkan sudah benar. Ya, Pak. Beta aku turunkan. B aku turunkan ya. Jadi gini, aku buat rumus lagi. Ini B1 kayak gini. Nah, kan grafnya mirip kan? Yang hijau itu yang dihitung sama Desmos. Terus yang ungu itu yang aku hitung di sini. Ini. Kan mirip kan? Yang ungu sama yang aku tulis di sini. Jadi rumus yang aku turunkan sudah benar. Sekarang kita tinggal masukkan aja nilainya pada itu. Di A pada satu turunkan, itu turun. Ini yang turun kan? Negatif nilainya. Ya Pak, T1 berapa? Masukkan X-nya kan? Di sini. Turun juga. Berarti mereka saling menjauhi. Ini ya. Gerak searah atau menjaling. Maaf. Mereka bergerak searah. Kan mereka sama-sama turun kan? Turun, turun. Kan bisa kita lihat juga di sini. Kalau X sama dengan 1. Ya, nih. Yang satu kan di sini. Biru sama merah kan sama-sama turunnya. Berarti mereka bergerak searah. Ya, itu jawabannya. Ya, aku terusin aja. Jadi gini. A turunkan pada saat T1 sama dengan 1. Itu kan A kali 2pi per 1,5 kali cos 2pi 1,5 kan. Nah, cos 2pi 1, bagi 1,5 kita sudah tahu tadi berapa. Kan min 0,5 kan. Nah, B-nya itu sama kayak tadi. Ini yang negatif kan yang ini. Kan sudah jelas negatif. Di cos 2pi 1,5 min 6. Nah, kita tahu ini juga ini berapa. Ini yang tadi itu. Min sepertiga akar 2 kan. Jadi ini sama-sama negatifnya. Ini kak secara matematis. Berarti mereka saling bergerak secara kan. Oke, lanjut. Oke. Selama ini paham gak, Rek? Paham, Mas. Oke, mantap. Seorang pemain bowling melempar bola bowling berjari-jari R sama dengan 11 cm sepanjang lintasan. Oke, aku gambarin aja. Ya, ini bolanya. Ini 0,11. Dengan kecepatan 8,5 meter per sekon. Ini V-nya. V awal, V0. Dan kecepatan sudut awalnya itu 0. Berarti omega sama dengan 0 radian per sekon. Nah ini WR-nya 0,11 meter. Terus sudut awalnya, sudah aku tulis. E0-nya 8,5 meter per sekon. Ini diketahui ya. Mu-nya, energi kinetik antara bola itu 0,21.
Gaya gesek kinetik yang bekerja pada bola menyebabkan percepatan linier pada bola sekaligus menghasilkan torsi yang menyebabkan percepatan sudut pada bola. Jadi gaya geseknya itu kayak menghentiin dia dari bergerak. Dan gayanya itu kan, gaya kan, gaya kan F sama dengan M kali A kan. Jadi ini ada perlambatan, ya, bukan percepatan. Terus kalau torsi ini kan gini kan, review lagi. Gaya geseknya kan di sini kan. Kalau kita lihat gambarnya. Ini kecil ya. Nah ini kan di sini kan. Pas di sini. Jadi ini kalau kan sumbu putarnya di sini. Tapi gayanya di sini. Jadi mereka ada torsinya ini. Nah torsi itu gini. D cross D cross F. Jadi kalau ada torsi, bendanya itu nanti muter. Bukan. Ya, nanti muter. Hmm. Gini. Nah, kita tahu juga I-nya itu sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, jika kecepatan V Jm saat omega sama dengan P kali P kali R. Jadi ini maksudnya itu uh, kalau bolanya muter 1 meter, dia itu gerak juga 1 meter ke sini. Itu namanya menggelinding. Ya kalau bendanya diam, bendanya nggak muter tapi gerak, itu namanya gerak translasi. Kalau muter aja ya gerak rotasi. Omeganya ada tapi kecepatannya nggak ada. Ini kalau mau aku visualisasikan gini ya. Nih, gimana ya? Cosmos baru. Eh, Belut bola gak sih? Gambar bola. Di sini aja, guys. Image. Wih, apa tuh? Eh, hmm, apa yang memindahkan ini ke sini? Nah, ini mantap. Stal R-nya itu 1 kan. Taruh sini. Tingginya itu 2R. Nah, segini. Jadi tingginya di sini ya, soalnya. Tapi dia mengalami gerak rotasi juga. PT. Nah, segini aja. Loh, nggak mau ya? Oh, iya. Nah, segini aja. Buat T. Angle-nya S. Ini. Kan, aku ganti omega aja. Nah, kan omega kan sama dengan V kali R kan. Ini. Jadi kalau balnya aku gerakin, ini dia akan gerak menggelinding gini. Oke, maaf. Gini kan. Nah, negatif. Ini. Loh kan gerak menggelinding.
Ini aku cepatin, ini agak lambat. Menggelinding. Nah, kalau nggak ada gerak translasinya, misal ini nol kan, nanti dia akan muter aja. Nah, ini namanya gerak berputar. Baliknya, kalau dia gerak rotasi aja, gerak translasi aja, tapi gerak rotasinya nggak ada, nanti gini. Nah, nggak muter. Ini namanya itu gerak translasi. Kalau mereka nggak sama, misalnya yang ini 0,8, ini 1,6. Ini namanya gerak menggelinding dengan slip. Mana ya? Ini. Ini. Nah, biar lebih jelas lagi. Nah, ini kecilan ya. Masih kecilan. Yang gini. Ini ada slip, berarti ibaratnya licin gitu kan, lantainya. Apalagi kalau gini. Ini aku besarin. 10, ini muter nih. Ling. Nah, dan licin kan. Nah, oh, iya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah tahu kalau dia akan menggelinding saat omega sama dengan V kali R. Oh ya, maaf Mas. Itu kayaknya Apa? memainter saya itu yang 2/5 bukan yang setengah. Apa? Oh, 2 per Memainter 5. saya, iya, MR kuadrat. Nah, saya nggak ngefek sih. Aku pakai ini aja. Biar aku males ngitung soalnya. Aku lebih suka pakai huruf ini. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, kan gini sih. Benarnya kan gerak. Tapi ada gaya gesek ke sini. Dan gaya gesek itu memelankan bendanya. Jadi kita bisa giniin. P pada T tertentu itu dengan P0 kurangi alfa ini E. A dari ini F-nya. Dan Fs kan gini. Mu K kali N-nya, berat bendanya. Dan berat bendanya itu M kali G. Oke. Dan kita ingat juga F kan M kali A kan. Ya udah ini coret berarti mu K sama dengan G A. Berarti kita sudah dapat itu nilai nilai A-nya. Nilai A-nya itu mu K kali G. Oke. Terus gini, kan kalau sudah punya A kan kita mau turunin. Kan kecepatannya kan terus menurun karena ada A ini. Ini V0 kali alfa ini kali T. Ya ini salah ini. Yang gini kan. dV per dt kan A. Berarti dV per dt kalikan dt kedua sisi. Dan ini benar kan? Tadi ini coret. dV dan A dt. Jadi V itu sama dengan integral dari A dt. Nah, ya udah. Aku balik gak sih? Oh, benar. Ya udah, berarti kan integral A dt kalau A-nya konstan berarti kan AT. Nah, udah ini. Ini kita masukin. Mau kurangi mu K
KGT. Ah, oke, kita dapat ini. Sekarang kita nyari yang bagian torsi. Misal, torsi kan aku bilang tadi gini kan. D cross F ini. Nah, kita sudah tahu D-nya itu apa. Kan cross, loh, loh, loh. Oh, iya. Nah, D-nya kan R. Terus F-nya itu ya ini kan, Fs. Terus kalau cross itu, kalau mereka tegak lurus, itu cuma perkalian dari nilai mutlak kedua ini. Dan kalau kita lihat gambar ini kan, jaraknya kan selalu tegak lurus sama ini kan. Jadi kita tinggal kalikan aja. R kali mu K Mg torsi. Dan kita tahu juga kalau eh, torsi itu kan eh, momen inersia dikali percepatan sudutnya. Jadi kita bisa masukkan aja sama ini. Inersia sama dengan R mu K Mg. Nah, nggak cukup. Biarin. Terus kita bisa dapat alfa. Nah, Mg dibagi I. Terus kita ingat lagi, I kan itu setengah oh ya berapa ya, setengah mr kuadrat kan gini. Ya nggak cukup, aku buat lagi. Ya, oke. Oke. Dengan gini kan, PT itu P0 dikurangi mu K GT. Nah ini, aku lanjutin ya. Tadi kan alfa dapatnya gini kan, apa tadi? Kayak itu R mu K GT bagi setengah mr O R kuadrat. Saya coret MG ini. MG. M-nya coret, R yang bawah coret, dan ini. Mu K R, nggak ada. GT kali ini pindah aja dua ini. R. Nah ini dapat alfa. Ini nggak ada T-nya ya. Ya maaf. Ini nggak ada. Nah, FG. Nah, ini kan percepatan sudut kan itu. Ini kan. Waduh, alfa. Jadi kayak logika yang tadi, omega itu sama dengan alfa T kalau alfanya konstan. Kan di sini kan konstan kan. Ya udah. Saya dapat omega sama dengan 2 mu K Mg R T. Nah, ini pertanyaan C. Coba jawab nomor A dulu aja. Berapa besar V dalam bentuk omega? Kan ini tanyakan saat menggelinding. Ya udah, kan kita sudah tahu itu hubungannya. Omega R sama dengan V. Ya udah, ini jawabannya VCOM sama dengan omega kali R. Kita masukkan nilainya. M sama dengan 0,11 omega ini. Untuk nomor B, selama meluncur, berapakah percepatan linear bola? Ya udah, A itu tadi, alfa. Alfa itu mu K M G. Nah ini,
Aku lihat dulu aja. Tuh, mana ya? Nah ini kan. Oh, nggak ada M-nya ya. Ya. Nah ini. Al- eh, Alfa sama dengan mu K M G. Ngulangi lagi. Nah, mu K kali G. Ini. Mu K itu 0,21 kalau nggak salah. Kalau G-nya itu berapa? Di sini jelasin nggak di soalnya? Aku asumsi aja 10 meter per second kuadrat. Di 2,1 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. C. Percepatan sudut bola. Dan kita sudah punya ini. Ukuran sudutnya kan. Ini kayaknya salah ini. Ini, tar. Eh, Oh ya benar. Di alfanya itu kan ini. Ini hilang, ini nggak ada. Wah, hapus saja. Jelas. Tengah. K. 2 muka G kali R. Nah ini. Nggak ada G-nya. Nomor C. Alfa sama dengan 2 muka G kali R. Masukkan. Ini kan 0,21. G-nya 10. R-nya 0,11. Nah, nah, nah. Nah, kalkulator aja. Males. 2 kali 0,21 kali 10, 0,11. Nah, itu jawabannya. 8, 18 radian per sekon kuadrat. Oke, nomor G minta apa? Berapa lama bola meluncur? Oke, ini gak susah ya. Kan tadi kita ingat kan, dia mulai menggelinding saat omega sama dengan P kali R. Nah, V-nya kan ini. Omeganya. Eh, amburadul ini. Omeganya 2 mu K G R T. Kita masukkan dua-dua ini. Kan ini sama-sama fungsi terhadap T kan. Omeganya. Kan omega nolnya nol. Berarti kita nggak usah nambahkan itu. Ini nggak usah. Ini kan omega nol kan tadi nol. Oke. 2 mu K G R T sama dengan P nol tambah berapa tadi? Oh ya. Mu K G T kali R. Aku pindahkan R-nya ke sini. Dari sini. 2 mu K G, GT P nol R kuadrat. P nol mu K GT R kuadrat. Saya lagi. Ya, aku masukkan ke sini. Kita kan mau dapatkan T kan. Jadi kita isolasi T dulu. Ini aku pisahkan. Negatif mu K G. Nah, halangin. T R kuadrat sama dengan P0 R kuadrat.
G-nya G-nya aku kumpulin. Nggak usah sih. Ini aja. 2 min R kuadrat. Nah, gini. R kuadrat. Woi, nggak cukup. Ini kali ya. Nah, sudah. Bagi T-nya itu gini. P0 R kuadrat mu A. Mu K G 2 min R kuadrat. Nah ini. Kita tinggal masukkan. Gue yang males. 8,5 0,11 kuadrat kali 0,21 G-nya 10 2 min 0,11 kuadrat juga. Masukkan ke kalkulator. Ini aja. Nah, ini. Cepet ya. Salah ini. Benar, benar, benar. Ini besar nih. Hmm. C. Nah, turunin lagi ya. Pak lagi. P0 dikurangi KGT kan. Nah, omega itu sama dengan, saya turunin lagi ya. Berapa tadi? 2 T. Oh ya, alfa T kali R kali mu K T sama dengan R MK MGT setengah MR kuadrat. Ini coret. Oh ya, K G nggak ada T ya. Kita salah. Nice. G, M-nya coret, R. Ya ini. Nah, terus mereka menggelinding saat ini menggelinding. Nah, ini ya. Oh, alah ini. Nah, ini sama aja sih. Coba.
Ini ya, sudah benar aku tadi. Ya, berarti ini kecepatannya. IT sama dengan 0,024 nih sekon. Ini cepet ya langsung gitu. Eh, ada yang pernah ngerjain nggak? Jawabannya gini nggak? Ah, oh, coba pakai 2/5. Ya, sih. Coba ya. Tapi kayaknya nggak bisa ya kalau gitu. Nanti di sini sih, nanti aku dapat A-nya, bentar. Nanti alfanya masih ada sisa M ya. Kalau di sini nggak ada M kan. Kan ini nggak kecoret nanti. Kan di soalnya nggak diberitahu M-nya berapa. Ya, ini yang tadi. Ini kan rumusnya kan. Nah, kalau I-nya mau ganti eh, 2/5, nanti M-nya itu akan tetap di sini. Jadi nggak bisa dicari. Kan M-nya kita nggak tahu berapa. Nah, kalau ini masih bisa. Kan bisa dicoret. Tapi di sini nggak ada M-nya. Jadi mungkin apa ini? M ini apa ini? M dirilis apa ini? Oh, kasih makasih. Ya ini bisa sih. Ini nanti 5/2, 5/2, 5/2, ini 5/2. Ini ya. Ini sama aja kecil. Ini biarin. Dapat ini aja. Oke, lanjut. Ini nomor D ya. Berapa jauh bola meluncur? Oke, ya udah. Nggak bisa sih. Jadi VT-nya kita harus integralkan. Nah, ya dapat itu. S. Cara, cara integralkan. Ini jadi ini. Hey, VOT dikurangi mu KGT kuadrat per 2 nih. Kita masuk ini nih. T-nya. Sini. Jangan. Oh, nggak usah, kan kita sudah tahu itu. T saat 0, S-nya juga 0 juga. Oke.
Ini 0, ini 0,2 berapa ini? Oke, hitung ya. 0 kali berapa tadi? Ya, pakai yang rumus tadi aja. Nah, ini. Di S-nya itu 8,5 T kuadrat T aja kurangi hilang ya di sini sebenarnya. 0,21 kali 10 kali T kuadrat. Oh ya, gelap. Oh, sudah punya T ya. Di U. Ini S-nya, cara yang ditempuh. Nah, nah ini ya, sama kan rumusnya. Oke, mantap apa lagi soal ini? Berapakah kelajuan linier bolas ketika penggelindingan dimulai? Ya udah, ini kan F ini, V saat ini 0, berapa 2. Pokoknya saat U ini kan, saat ini 0,0243. V0 tambah mu K G U 0,024 ini. Lihat. B. Oh, sudah ada. I 8,5. 8,5. 0,21 kali 10 kali 0,0243 kali U. Ini ya, 8,448. Nah, ya saya aku pengen lihat bener apa enggak. Ya, disimulasikan. Iya, yang lagi. R-nya kan 0,1. Kecil deh siapa. P-nya kan 0,8. 8,5. Tambah apa ya? 0,21. Ini miukanya. G-nya, nggak usah ini. T kuadrat. Nah, ini. Kelihatan balnya. Bisa. Tapi ya masuk akal sih. Bal kecepatannya 8,5 meter per second. Ya, kamu kena itu mati kamu. Ini ya. Terus omeganya itu
Oh, oh. Harganya berapa? Halo, halo. Putus. Tes screen. Dua Miyuka GT. Ini kalian dua. Nggak ada. R. Kalian ini. Nggak jadi ketanya. Konyol. Nggak digerak. Nih, ketemu di mana? Oh iya, betul ya. Ya, ketemunya di sini, 0,217. Si. Kan inilah posisinya itu. Ini yang benar. Nah, ini ketemu di mana? Hmm. Oh iya, lihat deh, titik perpotongannya kan di 0,0243. Nah, benar sama ini. Nah, biarin. Ya nggak salah sih, cuma kayak dipikirkan mustahil nih. Ya, salah. 8,5 meter per second itu berapa cepat sih? 2 kilometer. Ya nggak tanya bola kayak gini ya. Langsung emang gelinding lah. Ya kena ya mate ya kepalamu. Eh,
Nah, soal selanjutnya hati. Sebuah bola pecal menggelinding turun dari puncak suatu bidang miring yang punya sudut 53 derajat terhadap sumbu vertikal pada bagian dasar. Ini bingung nih maksudnya apa ini? Eh, hitung miringannya gimana ya? Yang 53 ini apa yang ini ya? Sumbu vertikal. Oh, paling ini kayaknya. Ini dari 53. Ada bola di sini. Bola mulai menggelinding dari keadaan diamnya dan mencapai bidang miring pada kecepatan 5 meter per second. 3 kilo ini. Pas di sini bolanya 5 meter per second. Di sini diam. Kan turun. Gelinding turun. Eh, hmm, gitu. Oke, itu cuma butuh itu aja. Ketinggian puncak bidang miring. Gimana kayak konservasi itu ya energi ya. MV kuadrat I omega kuadrat MGH. Ini ini sama ya pada setiap saat. Di sini. Saat di puncak. Puncak V-nya 0. Omega-nya 0. Oh, dan diam. Di omeganya tak situ 0 juga. Berarti tinggal MGH. Nah, kilogram kan? 30 H. Kita tinggal nyari hanya berapa. Tapi saat di sini, V-nya itu 5 meter per sekon. Ya, kan sih? Ya, 5 meter per sekon. Di 2,5. Maaf. Kan pakai rumus ini ya, pakai rumus ini. Setengah kali 3 kali 5 tambah setengah. Apa ini? 25 meter per kuadrat. 5 masanya 3 kali R-nya berapa ya? Kayaknya nggak diberitahu kayaknya. Ini R-nya nggak diberitahu. Taruh aja. Oh ini loh. Omega kan itu. Kalau menggelinding kan V sama dengan R. Ya udah. Maaf, maaf. Ini nggak saya yang benar. Oh ya ini. Oh jadi sih. Hmm. Iya berarti balik. Aku selesaikan ini dulu. Ini kebalik tadi terusnya. Apa ini? L sama dengan omega. Maaf.
PK sama V per R. Masukkan V per R. Coret-coret bagi setengah. 3 kali 5 tambah setengah. 2 per 5, 3 kali V-nya 5 lagi. Coret-coret-coret-coret. Nah, ini berapa ya? 15, 7,5 tambah 3. Hanya kan 0 kan? Berarti 0. Hanya itu 30 hal kan? Benar ini. Nah, nah, hmm. Oh, dikuadratin, Rek, maaf. R kuadrat, D kuadrat. Ini 25, 25. Halo, lepas lagi. Hmm, hmm, hmm. Oke, balik. Ya. Ini ya. Kita balik. Oh, masanya, ya. Masanya. Kali 25 tambah, nah, 2 per 5, 3 kali 25 sama dengan 30 A. Ya, ini bisa coy, Kak. 75 bagi 2. Ah, males. Esmos. Manual aja. 75 bagi 2 berapa? 7,5. Coret-coret 5. Nah, ini udah coret-coret. 15. 30 A. Pilihannya sama dengan 7,5 tambah 15 bagi 30. Nah, ini. Berapa? Ini ya. 7,5 tambah 15 bagi 30. Nah, ini ya. Hanya sama dengan 1,75 meter. Oke, apalagi lanjut. Percepatan bola selama bergerak. Ya, ya. Kecepatan bola.
Piye ya? Oh, tahu, tahu. Yang ini kan, kan ada G ke sini. Yang dipakai ke sini, 53 derajat. Ya udah, gini aja. Hanya ini 3, ini 4, ini 5. Jadi gini, maaf, ini ya, 53, ini 3, 4, 5. Berarti percepatannya tuh 4 per 3, 3 per 4 kali percepatan gravitasi ini. 90 per 4. 2, 4, 5. Oh, 30 per 4. Berapa ya? 30 per 4. 7,5 meter per sekon kuadrat. Apalagi nih. Kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada saat bola bergerak turun. Nah, udah ini. MGH. Energinya MGH. Sama gravitasi. Wah, tadi beratnya 3 kilo, 10, 1,75. Nah, aku males. Pokoknya Joule. Atau berapa Joule ini? Itu wis. 30 kali 1,75. Ya, 52,5 Joule. Nah, oke. Lanjut. Jawabin Mbak ke tadi. Nomor ini. Kayak apa selain dua. Salah asumsi. Salah berpikir. Nah, yuk. Salah, balik ini ya. Tipe goblok ini. Gak iso lah. Gak iso santai lah. Kerja 15 menit salah. Kesel. Mana ini? Delete. Ah, betul. Mana ini? Ini ya. Ya, bisa dihapus. Nah, nah, yang ini. Ya, hapus. Ini hilang ini. Gak ada R-nya. Kandung R. Nah, ini ya. Yaitu P0 UKG tambah 5 kuasa.
Ya. Coba sebelah kiri. Mana kompos? Nah, ya bergantung sama ini. Nah, ini yang benar ini. Oke, ini ya tadi. Ini waktunya, ini jaraknya, ini kecepatan linearnya. Ganti lagi. Yes. Ini asumsinya itu ya setengah ya, bukan 5/2. Ini sama aja. Oke, balik. Oke. Sebuah balok bermasa M sama dengan tanpa gesekan. Diikatkan pada suatu. Eh, di saat kecepatannya itu sama kayak itu ya. Hukum konservasi momentum. Ya, P, ini M, ini nabrak. Ini geraknya nanti kecepatannya sama. Rumusnya kayak gini deh. Satu M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Tapi di sini kan pas yang aksen ini V1 aksen sama V2 aksen itu sama. Ini tadi. Sama pas yang baloknya kan nggak gerak kan? Nggak gerak. Tapi seluruhnya gerak. Berarti ini hilang ini nol. P1 dengan M1 M2 P1 aksen. V1 aksen sama dengan M1 M2 dibagi M1 V1. Masukkan. M1-nya 9,5 gram. Kecil ini ya. 0,095 tambah 5,4. Ya, 6,4 kilogram. Kilogram. M1-nya kan pelurunya kan, yang nembak kan. Itu dibagi kecepatannya pas awal tadi, 630. Masukkan, atau hey, dan 5 kali 10 mati kan.
Ketolak lagi. Nah, yes, oke. Nah, ini tadi. Oh, dihitung. 0,9 meter per sekon. Jawaban A. Kalau B gimana nyarinya? Nah, ini amplitudo gerak harmonik. Nyari amplitudonya. Jadi ini nyari berapa jauh sih gerak M itu nanti pindahnya. Jadi kalau tahu gini, kita bisa pakai sama lagi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Ini gini deh. Kan diam kan. Jadi ini nggak ada energi. Ada energi potensialnya. Tapi kan di bawah sini kan nggak gerak. Tapi ini ada. Kan energinya gini. MV kuadrat. Ini yang kecil ini. Yang pelurunya. Nah ini sama kayak pegas ini. Nah pegas itu kan gini. Energi yang disimpannya. KX kuadrat. Delta X kuadrat. Delta X kuadrat ini amplitudo itu. Oke. Coret, coret. MV-nya 0,095. Salah, salah. 0,95. P-nya 630 kuadrat. K-nya 600, K-nya 6000. X-nya kita cari amplitudonya. Ini bagi terus diakar. Nah, ini X-nya, amplitudonya. Hitung, hitung, hitung. Nah, kita nah, ya. Gak jauh dari 2,5 meter. Enggak mungkin. Next, guys. Yes, terima aja. Jadi nanti amplitudonya itu 2,5. A sama X sama dengan OAL. Kepotong lagi. Balik, 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 balik. Maaf, Rek. Ini salah ya. Kurang 0,1. Nah, 0,095 kali 630 aja. Nah, ini yang betul. Nggak mungkin dari 2,5 meter. Yes. 0,79 meter. 20 senti. Nah, oke. Ini aja sih. Ada kalian mau itu enggak? Ada yang nggak paham nggak? P-info. True kabar lagi. Mas. Apa? Paham nggak? Kalian mau itu nggak? Ngusulin soal. Itu sih agak lemes ya. Aku belum makan. Aku. Hmm. Euro, euro. Programnya anak elektro. Euro itu.
Halo Rek, info nyumbang soal. Tadi ada yang nggak jelas lah. Ini kan kuisnya kan cuma satu bab kan. Nanti ada tesnya masih ada bab lagi. Coba kalau ada bab yang nggak aku sampaikan, tolong sampaikan ya. Nah, ini Rek, kalau kalian mau pengen sumber belajar, ya, aku barusan nemu ini. Nah, ini website bagus nih. Collection of Solved Problems in Physics. Nah, ini kan mekanik kan ini. Nah, ini ada kinematika massa satu titik, dinamika satu titik, momentum, kerja, energi, daya, mekanika benda tegar ini. Nah, yang belajar ini kan. Iya, oh ini enggak tadi. Bukan ini ya. Mana ya? Nah, ini sini. Nah, ini soal yang barusan tadi aku bahas ini kan. Sebuah peluru rifle dengan massa 4 gram ditembak secara horizontal dengan kecepatan V0 600 meter per second. Yang kayak tadi ke sebuah pendulum. Pendulum itu yaitu bandul. Nah, masanya 1 kilogram. Udah ini ada hintnya, hintnya pakai conservation of bla 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 ya. Energi momentum. Ini soalnya. Ini aku bagiin. Yang bisa lihat di sana ya. Ini aneh-aneh nih. Ini ada yang buat kalian nanti fisika 2. Listrik dan magnet. Ada elektro, medan magnet, listrik statis, AC. Nah ini. Oh bukan ini. Nah ini. Rangkaian RLC paralel. Nih RL2 nanti kalian diajari diagram fasor. Jadi kalian tuh bisa merepresentasikan sebuah sistem RLC itu dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, ya, bilangan kompleks itu menyatakan fasa dari sinyal sinusoida pada suatu tegangan tak arus kayaknya. Iya, Bang. Nah, ini. Rek nyumbang sore, aku gak apa-apa ya. Masih ada 10 menit. Ya, Pak. Request, Pak. Request. Painful. Nah, medan magnet. Ini keren nih. Kayak tembak ini. Nah, batang ini kan kena arus kan. Nah, ini percepatan ya. Kamu kena mati kau sih. Ada yang. Nah, video ini ya.
Oh ya, sini. Si, dulu video. Nih, railgun. Magnet nih railgun nih. Elektro. Institut Tempur 10 November. Ah, internetku mati. Nah, ini, sangat ini. Mati ini. Dipercepat ini kan. Kayak Lawrence F. Enggak lah. Nah, ini. Lemot cuy internetku. Mumpung masih ada 8 menit. Materi tambahan. Preview. Ah, ini. Terus mau mati. Luar. Terus. Ya ini sama kayak ini. Batangnya ini dipercepat sama itu. Kayak Lawrence ini. Electromotive force induce. Nah, nah. Aku nak mati ya. Terus. Ini belajar. Ya, kalian kau ada tuh. Biarin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.